Assalamualaikum Pak Amson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siska. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat berarti ya. Kemarin kita Alhamdulillah. sudah janjian nih, kita mau ngobrol. Mau ada yang diobrolin katanya. Apa itu Pak ya? Jadi begini, Bu. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan murid yang saya ajar itu yang bernama Rido. Oh Rido. Ada apa dengan Rido Bapak? Eh, saya mengajar guru PJOK. Jadi Rido ini pada saat mengikuti pembelajaran saya, dia ini gak malas-malasan, Bu, seperti ogah-ogahan gitu. Ogah-ogahan. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini apa ya Pak ya? Tujuannya ya saya berharap mendapat solusi atau gambaran bagaimana supaya Ridho semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Oh lebih bersemangat ya Pak ya. Terus kalau menurut Bapak ini ya, kalau kita bicara skala nilai dari 0 sampai 10 ya Pak, misalnya kalau skala 0 itu kita anggap memang anak nggak mau mengerjakan tugas sama sekali, nggak mau ikut olahraga sama sekali, dengan skala 10 dengan kriteria aktif, mau mengerjakan tanpa harus didorong-dorong dengan sendirinya. Nah, si Rido ini kira-kira ada di skala berapa ya Pak? Untuk saat ini si Ridho ini di skala 5, Bu. Skala 5. Jadi kalau pandangan Bapak skala 5 itu berarti Rido sekarang ini gambarannya seperti apa, Pak? Jadi Ridho ini terkesannya ogah-ogahan dalam mengikuti pembelajaran saya. Tidak seperti kawan-kawan yang lain, aktif mengikuti pembelajaran saya. Ini malas-malasan seperti itu, Bu. Malas-malasan. Harapan Bapak ke depannya, Rido ini nantinya akan berada pada kira-kira skala berapa gitu? Uh, Kalau untuk Ridho ini harapan saya ke depannya itu di skala 7, Bu. Skala 7. Jadi kalau skala 7 itu gambaran si Rido ini akan menjadi seperti apa, Bapak? Saya berharap Ridho dapat mengikuti pembelajaran saya dengan aktif, tidak malas-malasan. Paling tidak si Ridho ini tidak dituntut mendapatkan nilai yang 100, tapi dia cukup mendapatkan batas KKM saja itu sudah cukup. Oh, jadi harapannya ya di angka 7 itu tadi ini Pak ya, KKM aja ya, sebenarnya Ya. dia mau mengerjakannya. Kira-kira untuk bisa ke situ, ada nggak hal atau kekuatan apa yang bisa digali dari ini sebenarnya? Pak Ridho sebenarnya anaknya mudah untuk diajak bicara asalkan kita mendekatinya terlebih dahulu. Orang tuanya juga mudah diajak komunikasi apalagi terkait dengan kemajuan anaknya sendiri. Oh, bagus ya Pak ya. Jadi kalau tidak salah saya menangkap tadi Rido itu sebenarnya enak diajak komunikasi begitu ya Pak ya? Betul, Bu. Oh iya, dan orang tuanya juga bisa ya Pak ya diajak bekerja sama gitu ya Pak ya? Ya. Oh, sebagai bentuk kekuatan. Kira-kira ada hambatan nggak Pak ya untuk mewujudkannya ini? Eh, saya akan coba menjadikan waktu bisa mengobrol berdua sama Ridho. Saya juga akan menghubungi orang tua Ridho kapan bisa ke sekolah untuk bisa membicarakan masalah Ridho. Oh, masalah waktu ya Pak. Ya. Hmm, jadi rencana Bapak bagaimana untuk menyinkronkan waktu itu gitu? Saya akan mendekati Ridho dahulu untuk mengajak ngobrol, bertanya, penyebab masalah dialami dalam pembelajaran saya. Jadi menurut Bapak setelah membuat rencana tadi, kira-kira ukuran keberhasilan menurut Bapak itu rencana ini nanti seperti apa? Mungkin Ridho mau secara aktif mengungkapkan apa sih yang menjadi penyebab permasalahan dia sehingga dia ogah-ogahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya dan saya juga akan melibatkan wali kelasnya, Bu, untuk cara mendekati atau
mencari strategi atau ini sama tentang permasalahan ridho ini. Oh, jadi sudah ada strateginya Pak ya dengan mengajak bicara tadi ya. Adakah pihak lain yang bisa membantu supaya tujuan ini bisa terwujud, Bapak? Tadi ya orang tuanya itu Bu, yang pertama, yang kedua adalah wali kelas dia. Nah, jadi nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua Ridho supaya bisa membantu saya dalam mengidentifikasi masalah Ridho ini. Dan saya nanti akan komunikasi juga dengan wali kelasnya untuk mencari trik dalam meningkatkan motivasi belajarnya si Ridho. Oh, gitu. Kalau waktu yang bisa dilakukan dalam waktu terdekat ini, Bapak, mungkin agar segera terselesaikan apa ya? Mungkin saya akan membuat jadwal, Bu ya. Mungkin membuat jadwal mingguan secara berkala untuk berkomunikasi dengan Ridho dan orang tuanya sehingga kendala-kendala Ridho dalam pembelajaran saya bisa teratasi. Oh iya, alhamdulillah ya Pak, hari ini obrolan kita ya luar biasa sekali. Alhamdulillah Bu. Gimana perasaannya setelah kita ngobrol tadi? Ya perasaannya ya lega, bisa mendapatkan bisa menciptakan solusi sendiri terkait permasalahan ini. Ya Pak ya. Yang tadinya mungkin bingung ya harus berbuat apa, bagaimana ya? Ya, Sekarang sangat jadi dari obrolan hari ini saya bisa menyelesaikan permasalahan saya terhadap si Ridho ini. Oke, terima kasih Bapak. Saya pengen lihat kemajuan si Ridho setelah Bapak melakukan rencana ini ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Siap, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Saya berharap banget hari ini kita bisa ngobrol. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya Pak, ada ini tentang murid saya, namanya Viko. Jadi kalau pelajaran itu ngumpul tugasnya telat-telat gitu loh Pak. Ya kalau nggak didorong-dorong, nggak dipanggil-panggil, ya tugasnya nggak dikumpul-kumpul gitu. Tentang murid Ibu yang bernama Viko. Jadi Iya. apakah tujuan dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya karena saya bingung Pak ya kalau mikir sendiri. Saya tuh berharap ada solusi lah. Gimana caranya Viko ini nggak perlu lagi tugas itu saya panggil, saya dorong-dorong, tapi secara intrinsik dalam dirinya itu ya memang tugas dan tanggung jawabnya mau menyelesaikan tepat waktu gitu Pak. Berdasarkan yang Ibu sampaikan, saya menangkap tentang Viko ini dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu ya Bu. Iya benar sekali Pak. Apa tujuan akhir dari obrolan kita hari ini? Ya saya berharap Viko itu berubah secara mandiri untuk mau mengumpulkan tugasnya Pak. Yaitu perubahan itu nggak cuma sekali dua kali, tapi memang benar-benar dari dirinya dan sikap itu nantinya terbawa sampai nanti gitu Pak. Iya. Kira-kira menurut Ibu tentang kondisi Viko dari skala 0 sampai dengan 10, di mana skala 0 berarti tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dan skala 10 di mana mengumpulkan tugas tepat waktu. Di mana ke posisi Viko saat ini? Kalau perkiraan saya Viko itu ada di posisi 4 ya Pak. Tugasnya ngumpul, cuma itu tadi harus saya panggil dulu. Nanti kalau ngumpulnya sudah terlambat juga kadang suka ngawur ngerjainnya salah-salahan. Jadi nilainya ya nggak maksimal gitu. Jika menurut Ibu pada posisi 4, seperti apa gambaran Viko saat ini? Kalau tadi saat ini gambarannya 4, kalau harapan saya pribadi Pak ya, paling nggak 7 aja lah di skala 7. Skala 7 itu ya moga-moga lah bisa tercapai gitu. Skala 7 yang Ibu harapkan pada Ridho itu seperti apa Bu gambarannya? Harapan saya sih dia secara mandiri mau mengumpul tugasnya.
Tugasnya itu nggak harus 100 sih Pak nilainya, yang penting KKM aja. Dengan batas nilai 65 itu sudah cukup bagi saya, sudah ada perkembangan, kemajuan yang tadinya ogah-ogahan, ngawur-ngawur nilainya jadi kecil. Hmm. Harapan saya dia mau mengumpul secara mandiri dengan sungguh-sungguh gitu, dengan capaian KKM minimal. Iya, iya. Apa Bu yang menyebabkan kekuatan untuk bisa mencapai tujuan ini? Kekuatan untuk tujuan ini sebenarnya Viko itu mau sih Pak diajak ngobrol, anaknya muda diajak ngobrol. Yang penting kita tuh mau mendekatinya dulu gitu, karena tipenya mungkin pendiam ya, jadi kesulitan nggak dia ungkapkan gitu. Terus ibunya juga selama ini kalau diajak komunikasi tentang pembelajaran anaknya, perkembangannya, ibunya juga mau diajak bekerja sama. Oh, iya, iya. Kira-kira adakah nggak hambatan untuk mewujudkan harapan ini, Bu? Apa ya Pak hambatannya? Mungkin masalah waktu Pak ya. Jadi karena jam ngajar banyak, jadi saya harus menyesuaikan kapan saya harus manggil Viko, kapan saya harus buat jadi masalah Viko ini. Untuk saat ini, manakah yang menjadi prioritas Ibu dan Mungkin strategi? prioritas saya mungkin saya panggil Vikonya dahulu kali Pak ya. Saya ajak ngobrol dulu dari hati ke hati supaya dia mau terbuka kalau mengalami masalah pembelajaran sehingga bisa teratasi dengan lebih cepat gitu. Jadi nggak numpuk-numpuk. Nanti kalau Viko sudah bisa, kemudian mungkin bisa ke orang tuanya gitu. Menurut Ibu, bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana ini? Ukuran keberhasilan saya ya saya bisa bertemu Viko, ngajak ngobrol langsung, dan sudah ada perubahan sikap gitu, sudah merupakan bentuk keberhasilan, rencana berjalan, sikapnya juga berubah gitu. Nah, kira-kira siapa siapa yang dapat membantu Ibu supaya hal ini dapat terwujud? Yang bisa membantu saya mungkin selain orang tuanya untuk sebagai pengontrol pembelajaran di rumahnya, mungkin saya minta bantuan guru BK kali Pak ya. Saya akan ngajak ngobrol guru BK, siapa tahu beliau punya trik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya. Apa saja yang dapat membantu komitmen Ibu untuk supaya rencana ini tetap terlaksana? Komitmen saya ya, saya harus konsekuen untuk membuat jadwal pertemuan dengan Viko. Kemudian saya juga akan membuat janji dengan orang tuanya. Paling tidak saya punya jadwal khusus untuk bisa ngobrol dengan Viko gitu Pak. Apakah hal yang segera dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang waktu dekat ya tadi itu mungkin ya Pak ya, ya itu ketemu Vikonya dulu Pak, ngajak ngobrol, tanya dulu masalah dia apa dengan pembelajaran saya. Kalau mengalami kesulitan sebenarnya Viko tidak perlu sungkan-sungkan lagi untuk ketemu saya gitu, ngobrol gitu. Alhamdulillah. Obrolan kita hari ini luar biasa ya Bu ya. Iya Pak, awalnya saya bingung loh Pak, kayak mana mengatasi si Viko ini. Kayaknya pusing sendiri saya mikir setelah obrolan ini, alhamdulillah luar biasa betul Pak. Saya dapat solusi dari masalah ini. Terima kasih banyak Pak ya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari percakapan kita hari ini. Alhamdulillah.